saudara-saudara ke desa Nusantara, mereka-mereka teman-teman kaum intelektual ataupun teman-teman yang bergerak pada seni budaya lokal wisdomnya masing-masing sesuai dengan daerah. Malam hari ini masuk pada penghujung tahun 2020 menuju ke 2021 ini, kita banyak membedah mulai dari sudut pandang keilmuan tradisional dan juga keilmuan modern. Maka malam hari ini juga tak ketinggalan di tempat ini, di tempat sumber awan ini adalah lokasi yang sangat indah. Ada stupa, ada mata airnya. Demikian juga di sini ada sebuah padepokan punya Ibu Tusi. Nah, beliau seorang spiritualis, seorang ibu yang sudah banyak menggeluti tentang keilmuan di Jawa ini, spiritualis juga. Monggo silakan Ibu Tusi saged ngewejar sabdo bagaimana untuk 221 bagi kaum muda dan alam semesta. Monggo katuran Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Genggalu Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian yang kebetulan malam-malam hari ini malam tahun baru dan keleresan Romo hari ini yang Romo tadi ngendikan ini malam Jumat Pahing, malam hari jadinya Singosari, turunnya wahyunya Singosari. Ya malam hari ini mudah-mudahan di penghujung tahun ini menuju tahun 2021 ini akan menjadi titik balik buat Singosari sendiri khususnya dan untuk kepentingan Nusantara. Saya memperkenalkan diri, nama saya Tusi Pusponiti-Negoro. Ini tahun ke-8 Romo, saya ada di sini. Satu windu saya ada di Candi Sumberawan ini, berawal dari saya tinggal di Gubuk, yang mana ini saya lakoni dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Tentunya duduk di sini bukan asal-asalan, pastinya ada sesuatu. Barangkali Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Agung itu menempatkan saya ada di sini. Mungkin ada tugas-tugas yang ada di pundak kanan kiri saya yang kelak ini membawa perubahan pada bumi Nusantara ini. Romo mengatakan bahwa saya tadi menyimak Romo apa yang Romo sampaikan dan ini saya berharap di penghujung tahun menuju tahun 2021 sampai Romo akan bersumpah bahwa kelak nanti bumi Nusantara ini akan kembali menjadi kerajaan. Ya. Dan juga saya menyimak juga dari Profesor Djuajir bahwa untuk menggapai kejayaan itu harus dimulai dari mana dulu. Ini hampir semua orang mengatakan bagaimana langkahnya menggapai kejayaan, bagaimana caranya. Tentunya banyak sekali saya mendengar para spiritualis, para praktisi, para ahli-ahli di sini itu sudah memprediksi bahwa Nusantara akan mencapai kejayaannya. Dan perlu kita ketahui, kita kontemplasi, kita tengok tahun yang 2020 ini, tahun kembar ya Romo ya. Barangkali nanti Romo bisa membedah sedikit tentang tahun kembar ini. Kenapa di tahun kembar ini ada sebuah titik inti Romo. Kita semua dijadikan sebuah proses perenungan. Hampir 1 tahun kita disuruh merenungkan, ngoncei diri sendiri. Ada apa di balik ini? Ada kekuatan gaib yang luar biasa dalam bentuk corona. Tuhan mau menyampaikan pesan-pesan apa kepada kita semua. Nah, disinilah dalam kurun 1 tahun ini tentunya wajib kita renungkan untuk menuju tahun 2021. Yang jelas Romo tadi menyampaikan bahwa sisa penduduk di bumi ini menjadi
28, berapa Romo? 3%. Berarti ini belum apa-apa ya Romo ya. Belum apa-apa. Ini baru 0,00 sekian persen. Ya. Berarti tahun 2021 ke atas ini bukan menjadi lebih baik. Ya, akan semakin berat. Nah, untuk itu mari kita pada malam hari ini, saudara-saudara yang hadir di tempat saya di tengah hutan ini, kita nanti setelah acara ini saya mohon dengan amat sangat untuk kita memohon kekuatan Tuhan agar untuk menghadapi tahun 2021 ke depan ini betul-betul kita diberikan hidayah keselamatan. Nah, tentunya saya berada di sini pastinya ada tugas yang sangat-sangat besar. Karena apa? Di negeri ini ada contoh tahun 20 kemarin itu banyak tontonan-tontonan yang sangat-sangat tidak mendidik di negeri kita. Contoh para pemimpin-pemimpin yang menata negara ini memberikan tontonan yang tidak baik pada generasi ini. Artinya apa? Untuk menuju perbaikan, ini saatnya kita ingin lahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Karena saat sekarang sedang krisis pemimpin. Karena barangkali Romo nanti akan membedah. Saya juga banyak belajar dari Romo Jadi. Apa yang saya pikirkan ini adalah untuk persiapan 1000 tahun yang akan datang. Titik balik akan dimulai dari Singosari. Karena apa? Kita sudah melampaui titik balik 1000 tahun yang lampau. Mulai dari tahun 1000 hingga tahun 2000. Nah sekarang ini adalah menuju tahun 2000 hingga tahun 3000. Nah di mana setiap peradaban itu akan melahirkan sebuah sejarah besar. Ini kita di awal tahun dari 2000 menuju 3000. Nah, kelak siapa yang akan membawa perubahan ini? Nah, di tempat inilah saya dapat tugas untuk melahirkan pemimpinnya para pemimpin. Siapa pemimpinnya para pemimpin? Pemimpin di negeri ini, di dunia ini, semua pasti dilahirkan oleh seorang ibu. Tuhan sedang menitipkan calon-calon pemimpin masa depan dunia itu kepada para ibu-ibu. Dititipkan di rahimnya ibu, dititipkan di kasih sayangnya ibu. Karena tadi Profesor Djoejer mengatakan bahwa ibu itu adalah guru karakter budi pekerti yang utama. Kita bisa belajar. Seorang ibu yang bisa melahirkan pemimpin hebat, pasti itu adalah wanita-wanita pilihan. Satu contoh yang pernah lahir di negeri ini ya Romo, seperti para raja-raja terdahulu, seperti seorang Ken Arok yang ada di Singosari, yang Ken Arok. Pasti siapa ibunya Ken Arok? Eyang Putri Ken Dedes yang menjadi sejarah besar di kerajaan Singosari hingga kita sekarang sampai sekarang ini pasti ada tetesan darah-darah beliau. Siapa sebenarnya beliau ini? Wanita seperti apa yang melahirkan pemimpin-pemimpin besar ini? Nah, inilah yang harus kembali hadir. Untuk itu ternyata saya baru menyadari Romo, 8 tahun boleh dikata saya ini dibuang Romo. Karena saya basically sebenarnya bukan seorang spiritualis. Bapak Yongki, Romo Yongki, saya ini pengusaha. Dunia saya sangat berbentang balik. Tiba-tiba terjadi titik balik pada perubahan saya. Ternyata saya harus banyak belajar apa yang harus saya lakukan untuk kebangkitan Nusantara ini. Ternyata titik baliknya adalah bagaimana lahirnya pemimpinnya para pemimpin. Karena kelak disinilah jika sudah muncul pemimpin-pemimpin hebat yang diturunkan Tuhan dari surga ke bumi, inilah yang akan menata kembali bumi Nusantara. Barangkali Romo apa yang Romo harapkan, Nusantara akan dipimpin lagi oleh kerajaan,
mungkin raja besar yang akan turun kembali di bumi Nusantara ini. Tentunya siapa dia? Pasti sedang dititipkan pada ibu-ibu yang akan mengandung dan melahirkan. Mungkin kita semua yang ada di sini atau para pemirsa, para pendengar yang menyaksikan acara ini, mungkin kita sedang dititipin. Untuk itu kita pantang untuk meremehkan siapa keturunan kita. Romo tadi mengatakan, kok ibu Tusi sabar sekali, berada sendirian di tengah hutan. Bahkan memang betul Romo, 3 minggu yang lalu saya dapat tamu yang tak diundang, sebenarnya lebih dari 700 anak pang. Saya tidak marah, saya tidak takut. Semua orang tahu menghadapi anak pang 2-3 aja sudah menghindar. Saya ini 700 anak pang dengan tampang yang luar biasa. Hati saya menangis. Sebenarnya saya ingin memeluk mereka. Mereka sedang melukai diri sendiri. Mereka sedang menunjukkan sakitnya karena kehilangan kasih dari ibunya. Saya sampai, kemana ibu kalian, hai anak-anakku yang datang sendiri? Ini Tuhan sedang mengirim kepada saya. Seperti ini loh anak-anak kita. Ini calon pemimpin masa depan, tetapi mereka sedang sakit. Di sini kesaksian yang luar biasa yang saya saksikan. Mereka mabuk, mereka menyakiti dirinya sendiri, dan masih banyak jutaan di luar sana barangkali Romo yang mereka tidak ada di sini. Ini menggugah hati saya, menggugah para ibu-ibu, karena saya hanya berpikir 700 anak ini ada di mana ibu dan bapaknya. Nah, sedangkan negeri ini sangat-sangat membutuhkan pemimpin masa depan. Saya memang pernah belajar, dan dalam kontemplasi saya Romo Yongki, saya pernah 1,5 tahun sinengker, tidak keluar kamar, memang tidak diizinkan. Bahkan sekarang pun saya kalau tidak penting tidak diizinkan keluar dari Sumberawan. Pernah hadir, barangkali tadi kalau Mas siapa yang bicara tentang trans, tapi kalau ini betul-betul hadir spirit dari sosok Ratu Juliana, ratu dari negeri Belanda. Beliau pernah mengatakan kepada saya, saat sekarang hidup saya di alam yang berbeda. Saat sekarang saya sedang dimintain pertanggungjawaban sama Tuhan atas segala perbuatan dan perilaku saya beserta para leluhur saya dari ratu-ratu Belanda yang pernah mengambil hak dari bangsa ini, bangsa Nusantara ini. Untuk itu janji saya kepada Tuhan, saya akan mengembalikan apa yang pernah ada di dalam negeri ini. Dalam hati saya, kebetulan dia hadir, saya tanya, apa yang kau ambil dari negeri ini? Yang saya ambil adalah adat, budaya, tradisi Nusantara. Makanya kita sekarang bangsa Nusantara kehilangan itu. Kehilangan ada tradisi leluhur, karena semua ini sudah diporak-porandakan sejarah itu. Saatnya lah sekarang janji beliau akan mengembalikan. Untuk itu saya berharap generasi ini ayo kita tata kembali, kita pelajari lagi apa-apa yang pernah diambil dari negeri Belanda. Memang betul, barangkali nanti Romo Jati bisa menambahkan ulasan ini, karena memang kita sudah tak lupa. Barangkali hanya orang-orang langka seperti Romo Jati yang banyak belajar, bahkan Profesor Juwajir jauh-jauh mempelajari dari sisi ilmunya. Adik-adik saya yang saat sekarang hadir belajar dengan tradisinya yang kebingungan. Nah, ini janji dari Ratu Juliana akan kembali. Dan spirit ini sekarang kembali. Mungkin nanti Romo Jati mengupas apa yang dimaksud beliau. Nah, cuman di sini hadirnya saya di tempat ini, saya hanya ingin menata kembali jati diri wanita Indonesia
Karena apa? Tuhan sedang menurunkan pemimpin-pemimpin masa depan, terutama di bumi Nusantara, utamanya Jawa, Romo. Jadi bibit-bibit unggul itu akan diturunkan kembali, tentunya dititipkan pada rahim-rahim para ibu. Sebelum mereka dititipkan, untuk itulah pentingnya para ibu ini ditata kembali karakter budi luhurnya, karena kelak dialah yang akan membentuk budi pekerti yang halus pemimpin masa depan. Tidak seperti sekarang, yang saat sekarang seperti tidak berbudi pekerti para pemimpin kita, yang banyak memberikan contoh-contoh yang tidak baik kepada generasi muda kita. Nah, tadi juga Profesor Djuajer mengatakan tentang kekuatan DNA tadi. Nah, di dalam tubuh kita ini juga ada DNA yang sangat positif. DNA pemimpin yang masa lalu yang banyak membawa perubahan. Ini harus diaktifkan kembali dengan apa? Membentuk budi pekerti luhur. Budi kasih yang ada di dalam diri kita. Saya kira nanti mungkin kita akan ulas lebih dalam lagi, barangkali mungkin di forum diskusi, atau mungkin Romo Jati akan menambahkan supaya diskusi malam hari ini jauh lebih gayang. Saya kira gitu. Pemikiran yang memang harus kita adopsi, harus kita kembalikan, karena itu tradisi yang ada di Jawa. Nah, saya kira nantinya tidak jauh berbeda dengan Bu Tusi. Beliau berbasic pengusaha yang sekarang menekuni dunia olah kroso. Nah, di samping kanan saya ada Ibu Niadika. Dia juga seorang pengusaha waktu lalu. Namun hari-hari ini beliau tetap pengusaha, tapi lebih banyak menekuni dunia rasa. Dia klopkan antara bagaimana berusaha dengan kondisi-kondisi sekarang ini. Jadi Ibu Nia domisilinya di Singosari. Monggo kalau sudah tepung gini, nanti kita bisa sering berkomunikasi gitu. Jadi nanti bisa ditanya. Dan kita akan berpikiran antara nama Singosari dengan Tumapel. Nah, kaitannya apa yang akan kita kerjakan? Bagaimana atmosfer Singosari, bagaimana atmosfer Tumapel? Karena ada dua istilah ini, jangan sampai nanti membingungkan generasi muda. Nah, hal-hal yang demikian sebelum nanti masuk itu akan diungkapkan ke kita semuanya oleh Romo Jati, maka malam hari ini ada Ibu Niadika. Saya berharap mulai juga, karena dalam kondisi menekunin spiritualnya hampir sama dengan Bu Tusi. Dia banyak diam di dalam kamar untuk masuk pada perenungan, banyak dipakai oleh dia, dan akhir-akhir ini banyak mengungkapkan kepada saya sebenarnya ada titik jenuh dalam tatanan kehidupan. Sebetulnya beliau, kami ini mengatakan diri, kami sudah siap. Gusti, kalau toh memang kehendakmu juga gitu, kami siap gitu. Nah, itu adalah titik sebuah kejenuhan pemikiran. Tapi sampai hari ini masih ada tugas yang harus kita kerjakan, termasuk malam hari ini kita berdialog. Nah, itulah harapan kami sekarang. Monggo Mbak Nia untuk ngawedar sabdonya. Menjauh sebentar, nunggu Mas Sumar dulu sebentar.